KB, saya ini hanya bagian mesin Pak. Kalau masalah badan kapal, lambung kapal, saya kurang begitu paham. Ya, saya hanya istilahnya membatasi diri saya sesuai dengan kemampuan saya. Ya. Dalam hal ini mesin saya ulang. Teorinya ini adalah segitiga api. Mesin sama dengan prinsipnya ini Pak. Korek. Kapan salah satu ketiga unsur ini tidak ada, pasti tidak berjalan. Saya contohkan. Saya tinggi. Tapi saya tutup. Menyala. Kenapa? Kenapa tidak menyala? Karena unsur udara tidak ada di dalam. Sekarang udara ada, gas ada, tapi saya tidak sentuh pematiknya untuk menyalakan. Menyala tidak? Tidak. Begitupun juga ada udara, ada pematik, tapi saya tidak titis gasnya, tidak akan menyala. Jadi bapak-bapak, tolong kalau ada persoalan di mesin bapak-bapak, ini yang kita ingat. Korek. Tapi pemeriksaan pada mesin bapak-bapak, ya, jangan langsung berpikir, jangan langsung berat-berat. Coba cari dulu hal yang ringan, yang mudah bapak lakukan. Contohnya misalnya bapak-bapak sedang melaut, ya, mesinnya mogok. Bapak-bapak langsung mengambil kesimpulan, rusak parah ini mesin. Jadi bapak-bapak jangan berpikiran seperti itu. Tolong lihat lagi ini korek. Dan bapak-bapak tolong pikirkan hal yang paling mudah. Apa hal yang paling mudah? Lihat bahan bakarnya Pak. Lihat isi tangki bahan bakar. Siapa tahu habis. Yang kita langsung mengambil kesimpulan yang mesin itu rusak. Tidak boleh seperti itu. Ya. Cari ke arah yang mudah. Lihat, cek. Ternyata habis panik. Sehingga mesin bapak-bapak tidak beroperasi secara normal. Nah, gitu. Jadi kalau Pak kita pahami. Kalau memang bahan bakar ada, lihat businya, buka, tes. Ada pengapian apa tidak? Ada loncatan api apa tidak? Kalau tidak ada, baru kita periksa siapa tahu businya mati. Siapa tahu businya mati. Kan tadi prinsip tadi mesin juga bersama. Cuman yang membedakan di sini antara diesel dan bensin biasa secara dari segi bahan bakarnya. Kenapa bahan bakar bensin solar itu beda? Ya, tingkat titik nyala bahan bakar itu yang membedakan. Saya kembali lagi tadi bahan bakar sudah, pengapian sudah, ya. Dicek pengapian ada, bahan bakar. Oh, tersumbat pusaran udaranya. Saya melihat bapak-bapak, minta maaf ya, mungkin pramuka banyak tidak menggunakan saringan udara. Ini yang bisa membuat kita seolah-olah mengabaikan hal seperti itu. Saringan udara itu sangat penting, Pak. Nah, ini tujuan perawatan, ya. Ini yang pertama poinnya yaitu untuk memperpanjang usia pakai daripada motor tersebut. Kapan kita melakukan perawatan, ya? Insya Allah, apa yang saya sampaikan tadi lebih panjang umur mesin, Pak. Lebih panjang umur mesin, Pak. Capek gitu merawat mesin. Nah, benda mati gini yang berprinsip seperti ini tadi nggak boleh. Harus kita melakukan perawatan untuk mencapai ini.
Kalau kita tidak merawat, saya yakin mesin kapal Bapak baru tidak sampai mungkin 1 tahun memiliki lah. Lebih banyak uang kita kasih keluar, Pak. Lebih banyak uang kita kasih keluar dibandingkan kita melakukan perawatan. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan dari motor ini yang akan dioperasikan agar tidak mengalami kendala. Kalau kita rawat mesin tak, Pak, jangan kita ragu. Insya Allah, yakin kita tidak akan terjadi sesuatu pada saat kita melakukan penangkapan. Yakin? Ya, kecuali faktor X, ya, kita tidak tahu. Tidak boleh istilahnya tak kabur juga, ya. Tetapi kalau dalam hal ini kita sudah siap. Yang berikutnya, untuk menjamin kesiapan peralatan sewaktu-waktu akan diperlukan. Untuk menjamin kesiapan peralatan, di sini senantiasa kita harus siap dalam segala kondisi yang tidak kita rencanakan. Ya. Berikutnya, agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat menjamin keselamatan dalam bekerja. Ini yang sangat penting. Kalau mesin tak sehat, insya Allah beroperasi mesin itu juga bagus, tidak ada kendala. Tetapi kalau mesin Bapak tidak dirawat, tiba-tiba Bapak naikkan gas, Bapak tancap gas, karena mesin tak tidak terawat, ini tiba-tiba misalnya pramnya bisa lepas, bisa menyetrai Bapak-bapak, ya. Jadi itu yang Bapak-bapak harus pikirkan, ya. Tadi next, ya. Kegiatan perawatan itu simpel, Pak, sebenarnya. Yaitu ada pembersihan, pemeriksaan, pelumasan dan penyegaran, penyetelan, perbaikan atau overhaul. Overhaul di situ mesin, ya. Pembersihan. Kadang ini yang kita abaikan. Banyak mesin-mesin kayak itu jarang kita bersihkan. Habis pakai, simpan, ya. Tidak persoalan. Besok bilang dikasih hidup, habis dipakai lagi, simpan lagi. Kenapa di sini pembersihan sangat diperlukan dalam kegiatan perawatan? Pertama, ya, kalau ada terjadi kebocoran, misalnya ada rembesan oli, itu bisa langsung dilihat. Oh, posisi yang mana yang bocor? Kalau bersih. Tetapi kalau mesin tak kotor, masih meraba-raba yang mana yang bocor ini, dikorek-korek dulu. Tapi kalau mesin tak bersih, ada rembesan oli, cepat kita. Apakah ada rokok? Apakah ada seal? Basket? Apakah bahasa ini itu basket itu? Perpak ini kita bisa langsung lihat. Oh, ini masalahnya. Tapi kalau kotor mesin tak habis. Kotor juga bisa mempengaruhi temperatur daripada mesin. Kenapa? Tadi misalnya mesin yang kayak di belakang tadi itu contohnya itu pendinginan udara. Contoh mesin yang berpendinginan udara dia menggunakan sirip. Ada itu motor-motor lama biasa, ada GL 100, ada Honda Wing. Untuk bloknya itu kan ada siripnya, ada siripnya. Beda dengan motor-motor yang pendinginan pakai radiator, itu rata-rata polos. Apa fungsi daripada sirip itu? Sebenarnya untuk pendinginan. Tapi kalau misalnya itu kotor, udara yang menembus yang mengharapkan mesin ini didinginkan, ya, itu tidak tercapai. Kenapa? Terhalang tadi dengan kotoran, sehingga pendinginan tidak
maksimal. Contoh mungkin teman-teman tak yang ada kebunnya di atas, itu motor kebunnya yang luar biasa, biasa lumpurnya itu. Oh, itu kasihan, kok bisa dikorek-korek sedikit. Jangan sedikit, kok bisa semuanya. Kenapa? Ini sangat penting untuk proses pendinginan daripada mesin di motornya. Nah, itu masalah pembersihan, ya. Nah, tidak lama itu Pak, kok hanya sekedar mengelap. Pada saat kita habis berlayar juga atau mencari ikan, setelah itu dilap, dibungkus baik-baik. Kenapa? Perawatan untuk di laut dengan di darat itu beda Pak. Perbandingannya 3:1. Kenapa? Kondisi. Nggak usah jauh-jauh, pacar rumah saja kalau di pinggir pantai, istilahnya tidak pernah kena langsung air garam, hanya uap-uapnya. Apa yang terjadi? Berkarat. Kalau bahasa anunya korosi, kalau bahasa sehari-harian berkarat. Adakah mesinnya bapak-bapak yang tidak berkarat di sini? Pasti rata-rata berkarat. Kenapa? Itu kondisi. Jadi perawatan di laut itu 3 kali dibandingkan kalau mesin yang berada di darat. Kenapa? Itu tadi kondisi alam. Kondisi alam. Terus poin berikutnya adalah pemeriksaan. Senantiasa harus kita periksa Pak mesin kita. Minimal kita mengecek baut-baut yang ada. Kalau ada longgar, apalagi kalau mesin diesel ini getarannya luar biasa. Kalau bahasa tekniknya itu knoki, bergetar. Makanya dalam hal ini kemungkinan besar baut pengikat mesin ini bisa longgar. Apa yang terjadi kalau ini longgar? Bergetarnya itu semakin kencang. Kalau bergetarnya semakin kencang, panel penghubung ini bisa bergeser sudutnya. Kalau bergeser apa yang terjadi? Bisa rusak bearing, bisa rusak lahan, bisa putus tali panel. Kalau itu putus apa? Masalah lagi. Makanya senantiasa kita harus melakukan pengecekan. Minimal kekuatan baut-baut itu harus dikencangkan kembali. Berikutnya pelunasan dan pendinginan. Tadi saya sudah bahas, saya sudah ingat, saya sudah singgung ya. Pelunasan ini sangat penting, yaitu kita harus sering-sering diganti oli sesuai dengan jadwal lah. Jangan juga terlewat. Baru 1 kali melaut, itu ganti oli lah. Boros. Terus pelunas itu ada ciri-cirinya. Kalau ini sudah layak dan tidak. Pertama kita bisa cek, kita bisa buka, kita lihat stick oilnya, kita rasa sudah encer sekali. Terus berikutnya perubahan warna, melotong, hitam. Terus ciri-ciri berikutnya dengan kasat mata ada buih, ada busa. Nah, kalau ciri-ciri kesudahan minta tolong kita ganti. Atau kalau perlu tidak ada peluang dan kita melaut dulu, hindari dulu. Kalau kita paksakan melaut daripada ada persoalan nanti biaya yang banyak, memang kita tunda dulu. Ini sekedar salah Pak, tapi kalau kita bicara masalah perut, saya tidak bisa alami. Saya tidak bisa alami Bapak. Ya? Tidak bisa. Pendinginan yang perlu dijaga itu pendinginan mesin adalah itu kan komponen yang digunakan. Yang kedua, pasti ada pompa. Tujuan pompa ini adalah sebenarnya memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya itu pompa begitu Pak. Tapi ada di rumah tak mungkin sumur bor.
Sumur bor itu kan memindahkan air yang di dalam tanah supaya naik ke permukaan tanah. Makanya kita menggunakan pompa. Itu fungsi pompa itu begitu. Penyetelan. Ini penyetelan, ini yang penting. Kalau kita melakukan perawatan, kita harus biasa melakukan penyetelan juga. Kalau mesin bensin mungkin kalau kita membuka karbon dalam melakukan perawatan, ya kita harus menyetel ulang. Apa yang disetel? Suplai bahan bakar dengan udara itu harus pas. Kalau di bensin sama juga dengan di diesel, mulai seperti itu juga. Ya. Kapan tidak memenuhi standar, apa yang terjadi? Tidak idle, tidak apa kan namanya, tidak langsung itu mesin. Makanya penyetelan udara dan bahan bakar itu harus pas, dan harus pas juga pas menyala titik nyalanya. Kapan itu berbeda? Itu dulu yang mengakibatkan mesin tak bisa bunyi. Banyak faktor sebenarnya yang bisa mengakibatkan terjadi. Terus poin berikutnya adalah perbaikan atau repairing, ya, perbaikan. Kalau memang terjadi kerusakan segera perbaiki, Pak. Yang ditunda-tunda. Kalau kita lihat misalnya ada pambel tak yang retak-retak atau mengenal, segera mungkin kencangkan. Jadi pandang enteng, Pak. Masih bisa dikabel ini. Masih bisa ini 2 bulan. Yang ini yang bahaya, Pak. Biasa kata-kata seperti itu terjadi, kita baru bilang kenapa tidak mau saya ganti tadi. Ini jadi mohon maaf, mungkin saya tekankan di sini kesadaran tak masalah perawatan. Mudah-mudahan setelah ikut pelatihan ini, ya, rubah isi fakta itu. Saya minta tolong rubah sedikit. Perhatikan ini mesin-mesin tak kasihan. Karena ini adalah misalnya cari ini tak, cari makan tak. Kalau ini penghasilan tak dari yang lain. Tidak tahu. Terus poin berikutnya overhaul. Ini overhaul ini kita lakukan memang ada saatnya. Ada sudah sekian ribu jam beroperasi di mesin baru melakukan overhaul. Tujuannya tadi kembali lagi ke poin tadi, mengembalikan seperti kondisi semula. Tidak enak nih. Minta maaf, Kak, mungkin sudah longgar, jadi harus dikasih sempit lah. Bapak langsung paham. Ada istilahnya, kayak gambar ya. Itu mobil tua itu sama dengan istri tua. Maka minta maaf semua, ya banyak dari cerai. Kalau mesin tua, mulai ini banyak diminta pergantian. Makanya kalau di luar negeri itu, Pak, ya, umur mesin itu khususnya untuk kendaraan umum ini pun sudah dirawat baik-baik, ya, itu maksimal itu 5 tahun. Setelah 5 tahun lepas dia ganti lagi. Kenapa? Dia berprinsip orang barat, orang luar di sana, ya. Kapan kendaraan ini sudah lewat 5 tahun itu mulai diminta ongkos terus. Daripada minta ongkos terus mending itu prinsip orang barat. Tapi kita kasih mulai kalau kotor segera bersihkan. Kenapa? Kalau kita tidak bersihkan, inilah yang akan mengakibatkan persoalan di mesin kita, khususnya mesin yang akan kita gunakan. Kenapa? Kotoran itu bisa menyumbat
di pipa saluran minyak bahan bakar. Kalau tersumbat, apa yang terjadi? Mesin bisa macet. Kenapa mesin mati atau macet? Karena bahan bakar tidak sampai ke ruang bakar, terhalang oleh kotoran tadi. Jadi kalau bisa tangki harian bahan bakar ini senantiasa kita lihat, kalau ada kotoran segera bersihkan. Tapi tangki harian itu biasa sudah ada saringannya, saringan saja yang kita perhatikan. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara bahan bakar, walaupun tangki tak bersih, biasa ada kendala di mesin tak? Apa kendalanya itu? Bahan bakar tak yang kurang bagus kualitasnya. Dulu ya, saya tahu sekali ini. Karena tidak ada uang untuk membeli solar, terpaksa kita menggunakan minyak tanah campur oli, Pak. Menyala, hidup mesin. Tetapi apa yang terjadi? Mesin tidak ikhlas bicara kerjanya. Dulu dikasih makan ke ayam, logikanya. Sekarang dikasih makan ke misalnya ikan kering, loyo, tenaganya pasti akan berkurang. Kenapa? Titik nyala daripada solar murni dengan itu tadi bahan bakar yang Bapak sampaikan, minyak tanah campur solar, beda. Saya bisa contohkan kayak begini, Pak. Titik nyala itu dari tingkat cepat tidaknya penyalaan. Minta maaf mungkin saya siram bensin. Bapak yang satu ini saya siram misalnya minyak tanah, yang satunya saya siram solar. Mau gak bakar ini Bapak ceritanya 3 langkah begini saya nyalakan korek, Bapak ini sudah terbakar. Kalau Bapak yang saya siram tadi minyak tanah, mungkin 4-5 langkah saya nyalakan baru terbakar. Bapak yang saya siram juga begitu, solar. Berapa langkah, penting beda dari bensin, minyak tanah dengan solar tadi. Itulah yang dibilang titik nyala, cepat tidaknya. Kalau nggak percaya tes sama teman tak? Nanti diparu-paru teman. Ya logikanya begitu. Kalau enggak, tes aja di rumah, Pak. Coba ada kertas, kita siram bensin, minyak tanah kalau memang ada, atau solar, kita bandingkan. Kita kasih nyala korek, pasti lebih cepat lompat apinya ini yang bensin. Kenapa? Titik nyalanya lebih tinggi. Seperti itu. Ya. Tapi kadang juga minta maaf, pemerintah agak curang. Biasa walaupun ada pertamina, jelek kualitas solar. Iya kan? Kenapa bisa terjadi kerak di ruang bakar yang cepat sekali? Nah ini solar dari Pertamina gitu. Kayak ada saya kasih contoh. Jadi kita itu kadang biasa serba salah. Kita sudah mengikuti aturan misalnya, ya. Tapi apa yang terjadi? Kenapa kita buka ini? Ini pemateri ini bohong. Padahal itulah yang terjadi. Bahan bakar apa? Kualitasnya yang sudah kalah. Apalagi misalnya sudah ditulis sama orang ada pengecer dicampur lagi, tambah jelekan. Kenapa ini kan hanya berpikiran dulu. Saya lanjut lagi, pemeriksaan pipa-pipa yang dialiri bahan bakar. Nah, ini sangat penting juga, Pak. Bukan serta-merta itu pipa itu pasti tidak terjadi sumbatan. Suatu saat itu akan tersumbat. Apalagi tadi yang poin pertama dari tangki harian, kita tahu tangkinya sudah banyak kotoran, pasti kotorannya itu akan masuk ke pipa bahan bakar. Inilah yang nanti akan menjadi tumpukan-tumpukan yang akan terjadi yang mengakibatkan penyumbatan di bahan bakar. Kalau terjadi penyumbatan, apa yang terjadi? Tidak jalan mesin tak. Kalau bisa pipa-pipa ini kita cek dalam hal perawatan. Kenapa mesti kita cek? Ada yang tahu?
Kenapa pipa itu kalau di kapal-kapalan harus dicat? Kalau dalam teorinya, supaya udara uap air laut itu tidak langsung menyentuh di pipa, dia terhalang oleh namanya cat. Makanya senantiasa kalau dalam hal perawatan juga sering-sering cat-cat kita disinta minimal pipa-pipa, dan kalau bisa dikasih kode warna. Biasa kalau pipa bahan bakar itu kalau nggak salah warnanya merah. Oh ini pipa bahan bakar, cat warnanya. Kalau air biasa biru. Walaupun misalnya kita tidak terlalu paham mesin, kalau kita sudah melihat dan mengetahui warna, kita akan otomatis akan tahu. Oh ini pipa bahan bakar warna merah. Oh ini warna biru, pipa pendingin. Ya. Berikutnya pemeriksaan saringan bahan bakar. Ini yang perlu. Saringan bahan bakar itu mesti sering diperiksa, Pak. Kenapa tadi? Kotoran-kotoran yang mengumpul itu setidaknya kita hilangkan, kita bersihkan. Tetapi ingat, ada umurnya juga ini saringan. Ada waktunya diganti. Ya. Ada waktunya diganti. Ada ketentuan jam sekian jam beroperasi, ini saringan cukup dibersihkan atau diganti. Pemeriksaan pompa bahan bakar, nah ini sangat penting. Kenapa kita harus mesti memeriksa pompa bahan bakar? Di sini kita berbicara tekanan untuk yang mendorong bahan bakar. Kapan daya dorongnya ini sudah loyo, otomatis kerja mesin itu tidak akan maksimal. Kalau di sekolah kami itu ada namanya alat tes, Pak, alat tes tekanan. Itu fungsinya yaitu melihat penghapusan daripada nozzle, ya. Kita menggunakan alat itu, kita kasih tekanan sekian bar, ya. Kalau sudah mencapai tekanan sekian bar, berarti ini sudah dianggap normal. Tapi kalau tidak mencapai sekian tekanannya, itu berarti belum bagus. Kenapa? Di dalam mesin diesel ini ada namanya bahan bakar yang dikabutkan itu melalui nozzle. Tujuannya dikabutkan apa? Supaya memudahkan terjadinya pembakaran. Kapan itu hanya menetes, lama proses pembakaran. Sama halnya kalau kita membuat api unggun. Apa yang kita bakar pertama? Palingan ranting-ranting yang kecil tuh. Tidak mungkin ya ranting yang langsung besar. Kecil dulu. Begitu pun juga ini. Ya, jadi bahan bakar itu dikabutkan. Tujuannya adalah memudahkan terjadinya proses pembakaran. Ini perawatan periodik, yaitu perawatan 50 sampai 250 jam, ya, terdiri dari membersihkan saringan bahan bakar. Jadi kapan kita anggap sudah 50 jam beroperasi kita atau 250 jam, kita bersihkan saringan bahan bakar. Terus poin yang kedua, membersihkan tangki bahan bakar. Perawatan berkala, ini perawatan harian, mingguan dan bulanan. Mungkin saya sudah jelaskan tadi, ya. Jadi Bapak bisa paham. Next. Perawatan harian ini pada saat operasional yaitu periksa minyak pelumas dalam karter. Karter itu penampungan, Pak. Penampungan, ya. Posisi karter ini otomatis pasti di bawah. Tidak ada posisi penampungan oli itu atau minyak pelumas itu ada di atas. Kenapa? Biasa mesin itu menggunakan sistem gaya gravitasi. Sama air, Pak. Air itu pasti mencari tempat yang lebih rendah. Sebelum kita melakukan
Seharusnya itu ada aturan, ada minimal, ada maksimal. Kalau bisa di tengahnya Pak, jangan kita terlalu di atas, jangan kita terlalu berlebihan menaruh oli, menambahkan oli. Kenapa? Apa yang terjadi? Berat tidak imbang. Kalau mesin berat berputar, apa yang dipengaruhi? Bahan bakar tak boros. Kekuatan mesin tidak terlalu maksimal. Periksa sistem pendingin dan salurannya. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan tadi, ya. Salurannya dibersihkan juga. Periksa endapan dan kotoran pada tangki bahan bakar. Diperiksa itu Pak, kotoran. Ya. Kalau perlu dibersihkan, dicat ulang kembali kalau bisa di dalamnya, sehingga kotoran-kotoran yang ada di dalam sudah tidak ada. Perawatan mingguan, periksa bahan bakar pada tangki harian, mesin pada saat akan di start, buang kotoran yang mengendap pada filter dan tangki. Sudah jelas ini, bersihkan filter bahan bakar minyak, sudah jelas. Bersihkan filter minyak pelumas. Periksa air aki. Kalau kita menggunakan starter elektrik bukan manual, ya, jangan lupa aki kita periksa. Kalau kita menggunakan avometer dalam kondisi aki tidak jalan, itu tegangannya di atas 13 volt. Kapan di bawah 13 volt? Ini mesin dalam kondisi tidak hidup, ya. Ada persoalan. Sudah mulai agak kaleng. Tetapi pada saat kita mengecek tegangan, pada saat mesin beroperasi, itu harus di atas 14. Nilainya seperti itu. Kapan di bawahnya? Berarti ada persoalan. Apakah itu alternator, isi strom yang bermasalah, dan sebagainya. Periksa dan beri pelumas pada pompa-pompa. Kenapa pompa-pompa ini mesti dilumasi Pak? Karena dia itu berputar. Sama halnya rantai sepeda motor tak harus dikasih pelumas. Kenapa? Supaya licin, supaya tidak terjadi gesekan. Kalau kita tidak melakukan pelumasan, apa yang terjadi? Cepat habis rantai tak. Itu pun juga. Pokoknya benda-benda yang berputar cepat lumas. Ya. Cepat dikasih pelumas. Tujuannya itu tadi, supaya meminimalkan namanya terjadi keausan. Pelumasan dan pompa injeksi. Pelumasan mungkin sudah saya bahas tadi, ya. Pompa injeksi juga ini harus diperhatikan berapa tekanannya. Tadi yang saya sampaikan harus diperiksa, dicek berapa kekuatan semprotnya. Perawatan bulanan, buka dan bersihkan tangki bahan bakar, buka bersihkan filter oli. Sebenarnya hampir mirip-mirip Pak, berulang harian, mingguan dan bulanan. Cuman ini harus rutinitas kita lakukan, ya. Ada perbedaannya sini. Ganti minyak pelumas, mesin sesuai dengan petunjuk, ya. Jadi kita ganti. Tadi kan hanya pengecekan harian dan mingguan. Sekarang bulanan. Kalau perlu diganti, ya. Sesuaikan dengan jam yang ada tadi, yang Bapak ketahui. Buka nozzle, bersihkan. Kenapa nozzle ini harus dibersihkan? Nozzle kan itu berada di ruang bakar Pak, kena panas. Ini yang menimbulkan kerak. Ini yang biasa yang menyumbat daripada lubang penyemprotan bahan bakar. Nah, tidaknya Bapak bisa buka, Bapak bersihkan, Bapak ukur lagi tekanannya supaya pengabutannya bagus, supaya mesin Bapak bisa beroperasi seperti biasanya. Cek injection timing. Injection timing ini adalah pada saat dia menyemprot, sesuai tidak dengan pergerakan piston ini naik turunnya, ya. Kalau ini kita tidak cek, bahan bakar sudah disemprot, panas belum datang. Apa yang terjadi di sini? Mesin bermasalah, setengah mati gini. Ruang air pendingin dibersihkan. Jadi kalau kondisinya air pendingin itu, ya, ini senantiasa juga kita harus perhatikan. Kalau sudah keruh, ya, ini harus diganti.
Kayak sama dengan halnya di mobil, air radiator. Kenapa air radiator itu dikasih warna, ada warna hijau, ada warna merah? Sebenarnya memudahkan kita melihat bahwa kondisi air ini perlu diganti atau tidak. Kalau sudah keruh berarti otomatis ini harus diganti. Pelaksanaan dan perawatan perbaikan mungkin rekan saya Pak ini lebih bisa menguasai, nanti bisa menjelaskan ya. Kalau kami kan istilahnya sudah bagi tugas Pak, setengah-setengah sih materi, saya setengah, beliau setengah ya, jadi bisa di next mungkin ya. Mungkin demikian Pak penyampaian materi yang sangat sederhana dari saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi bapak-bapak semua. Sekarang mungkin saya bisa buka sesi tanya jawab. Silakan kalau bapak kurang jelas bisa bapak tanyakan, dan kalau saya mampu menjawab, insya Allah saya akan jawab. Ada yang mau bertanya Bapak? Silakan bertanya Pak. Tapi kalau memang tidak ada pertanyaan ya kita lanjut saja sesi berikutnya. Atau bagaimana ini dari panitia, apakah Mungkin bisa kita lanjut saja. oh lanjut saja nih? Kita panel Pak, nanti Oh, iya. sekalian sambil menunggu juga ada pertanyaan. Oh iya, siap. Mungkin materi dari saya, mungkin kalau memang ada kekurangan, mohon saya dimaafkan. Bukan berarti saya sengaja atau bagaimana menunggu bapak-bapak, ya. Kita saling mengisi. Mohon dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi bapak-bapak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.